KADRT itu tidak boleh ya, ataupun tidak boleh diberikan ruang ya untuk masyarakat yang melakukan hal yang sama. Artinya tidak boleh diminimize masalah pidananya kalau itu memang benar-benar membuat atau melukai atau mencederai atau bahkan bisa mematikan seseorang. SP3 ya, SP3 itu kan surat perintah pemberhentian penyidikan, di mana di dalam undang-undang itu diatur di dalam pasal 109 ayat 2 itu menyatakan bahwa ada 3 alasan kenapa proses penyidikan atau penyidik memberhentikan perkara. Yang pertama adalah tidak cukupnya alat bukti, jadi tidak akan dilanjutkan oleh penyidik apabila proses penyidikannya tidak cukup dengan alat bukti. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa alat bukti yang ada di dalam proses hukumnya Lesti Bilar, saya rasa sudah cukup karena mungkin penyidik lebih paham untuk menentukan menjadi proses sidik tersebut. Yang kedua adalah tidak ditemukannya unsur pidana. Nah, kita lihat di sini. Apakah dalam hal ini proses hukum yang dijalankan Bilar apakah sudah sesuai? Kita lihat sekarang ini kan sudah sesuai kan, tentunya kan begitu. Yang ketiga adalah demi hukum. Apakah proses demi hukum ini menandakan bahwa adanya SP3 ini perlu dikeluarkannya SP3. Maka yang dimaksud SP3 ini, pemberhentian ini apakah sudah layak atau belum? Kita lihat bagaimana proses hukum dan bagaimana para penegak hukum menyikapi hal ini. Masyarakat Indonesia ini kan sedang sedang menjalani ataupun sedang melakukan media digital modern. Artinya semua orang kritis. Warga Indonesia ini kritis terhadap apapun berita dan semuanya transparansi. Nah, kita melihat, semua pun melihat, pakar hukum pun melihat, ya kan? Apakah dengan alat bukti yang sudah cukup, terus prosesnya berlanjut kepada proses penyidikan, ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, itu sudah cukup bukti bahwa dia layak ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Proses pencabutan laporan itu boleh saja apabila sudah dilakukan adanya perdamaian, itu bisa dicabut. Nah, prosesnya biasanya tergantung dengan delik aduannya. Kalau delik aduan biasa, maka siapapun atau tidak perlu orang yang bersangkutan atau orang lain pun bisa melakukan pelaporan. Ya, teknisnya mungkin di dalam proses penyidikan akan memberikan suatu administratif sehingga mereka tahu bahwa Lesti mengetahui dan ikut juga mau untuk mencabut proses hukum yang ada di Jakarta Selatan. Ya, di sini kita melihat bahwa proses penyidikan penyidik lebih aware lebih tahu tentang bagaimana penetapan seseorang jadi tersangka dan menetapkan delik itu menjadi delik biasa. Artinya bahwa siapapun bisa melaporkan tindak kejahatan atau tindak pidana dan bisa mengeluarkan SP3. Nah, di sini concern kita saat ini
kenapa proses hukumnya harus dihentikan, kan begitu? Bahwa banyak orang yang melakukan hal ataupun case yang sama, kita melihat dan menyaksikan sendiri bahwa adanya tindak kejahatan tersebut dan kemudian adanya perdamaian. Di situ kan kita mendahulukan kepentingan, di mana polisian adalah garda terdepan dalam proses penyidikan. Di sini kita melihat atau monitor terhadap bagaimana proses peradilan ini, apakah dengan dicabutnya proses hukumnya, apakah ini menjadikan suatu contoh buat masyarakat yang mengalami hal yang sama. Artinya polisi juga tidak boleh tebang pilih, tidak boleh melakukan karena ini public figure terus adanya hal yang seperti ini terus dicabut dan bisa dilepas. Dan nanti juga sebagai contoh inilah ini yang perlu concern buat polisi menindak ataupun memberikan SP3 tersebut. Ini concernnya di sini gitu kan. Karena kita semua ini semakin kritis, semakin pintar tentang hukum, orang-orang awam juga bisa melihat hukum, bagaimana bisa hukum ini ditegakkan dengan baik, dengan adil dan secara transparan. Ya, di sini kita melihat bahwa di dalam proses penyidikan di kepolisian itu, polisi mempunyai wewenang penuh terhadap proses peradilan di kepolisian sampai dengan tahap 2 nanti untuk di kejaksaan. Dan apabila memang polisi menilai atau menganalisa dan menentukan bahwa ini bisa di SP3, rasanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Dipertanggungjawabkan, dan saya bilang tadi ini adalah contoh, ini adalah public figure yang menjadi contoh. Tolong polisi juga tidak boleh tebang pilih dalam hal ini. Ya kan? Karena KADRT itu tidak boleh ya, ataupun tidak boleh diberikan ruang ya untuk masyarakat yang melakukan hal yang sama. Artinya tidak boleh diminimize masalah pidananya kalau itu memang benar-benar membuat atau melukai atau mencederai atau bahkan bisa mematikan seseorang, apalagi itu istri sendiri. Nah, itulah buat contoh. Makanya kepolisian di sini diminta untuk bisa adil, artinya tidak karena dia public figure, harus benar-benar adil. Dan memang kalau memang benar-benar diterapkan seperti itu, buat suatu statement, artinya memang benar-benarkah apakah ini kasus ini tidak dilanjutkan, nah dasarnya apa, tolong dituangkan, ya kan, tolong diberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat Indonesia tahu dan memang ini menjadikan suatu pegangan gitu, suatu contoh lah buat kita semua. Pasal 44 ayat 2 ya, itu tuntutannya 5 tahun penjara, ya kan? Dan ini pun sudah diterapkan atau dituangkan di dalam KUHP bahwa ini tidak bisa ditolerir. Karena apa? Karena kejahatan dalam rumah tangga ataupun KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan seseorang menjadi cedera, luka dan permanen, apalagi itu bisa melumpuhkan atau mematikan, itu lebih parah lagi dan tidak ada tolerir. Buat saya tidak bisa diberi ruang kan, adanya efek jera pada pelaku ya kan. Gitu. Sehingga kalau itu penyidikan SP3 itu dilakukan, maka surat yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dan ke keluarga dan kepada dari pihak kepolisian memberitahu bahwa ini ada SP3. Tapi harus diberikanlah ke masyarakat bahwa dasarnya apa, ya, dasarnya apa, alasannya apa, sehingga ini tidak diproses hukum kan gitu. Masyarakat jadi kan tidak bertanya-tanya kan, ya kan, harus jelas mempunyai landasan apa. Atau kalau kan sudah berdamai, tapi ini kan buat contoh, ya kan, buat masyarakat yang benar-benar kalau terjadi lagi, oh gampang nanti bisa didamaikan terus bisa keluar, ya kan. Ini buat contoh gitu loh. Contoh yang dimana tindak pidana ini 5 tahun penjara hukumannya, ya kan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan